China and Indonesia have taken a key new step in maritime defense cooperation. The Type 22 missile boat proposal. Dari Lautan Biru di Laut Cina Selatan, muncul armada kecil tapi mematikan kapal rudal siluman Type 22 Houbei. Kapal ini disebut-sebut sebagai anjing laut Angkatan Laut China. Dan kini, kabar mengejutkan datang. China dikabarkan pernah menawarkan kapal ini kepada Indonesia, sebuah langkah yang menimbulkan banyak pertanyaan, namun juga membuka peluang besar. Karena di balik tawaran itu, tersembunyi kesempatan bagi Indonesia untuk melihat, belajar, dan menilai langsung bagaimana teknologi maritim modern dikembangkan oleh kekuatan besar dunia. Beberapa media pertahanan di China mengabarkan bahwa tawaran kapal serang cepat Type 22 Houbei kepada Indonesia merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan strategis kedua negara di bidang maritim dan teknologi militer. Dalam laporan yang disiarkan oleh media seperti China Military Online dan Global Times, disebutkan bahwa Indonesia dianggap sebagai mitra potensial yang memiliki kebutuhan besar terhadap kapal cepat berkecepatan tinggi untuk menjaga wilayah kepulauan. Pihak industri pertahanan China menilai, kapal seperti Houbei bisa menjadi solusi efisien bagi negara maritim seperti Indonesia, cepat dalam respon, mudah dalam perawatan, dan mampu membawa rudal anti kapal dengan daya jangkau jauh. Media China juga menyoroti sikap Indonesia yang terus memperkuat alutsista tanpa berpihak secara politik, dan menilai kerjasama semacam ini dapat menjadi jembatan teknologi antara Beijing dan Jakarta dalam bidang pertahanan laut. Bagi China, tawaran ini bukan sekadar transaksi senjata, tetapi kepercayaan dan pengakuan bahwa kekuatan maritim Indonesia layak menjadi salah satu pemain utama di kawasan Indo-Pasifik. Mari kita lihat lebih dalam, seperti apa sebenarnya Type 22 Houbei Class Missile Boat, kapal cepat siluman yang menjadi tulang punggung armada pesisir Angkatan Laut China. Kapal ini memiliki panjang sekitar 43 meter, dengan lebar mencapai 12 meter, dan bobot total 220 ton, meski tampak kecil. Struktur tubuhnya terbuat dari aluminium alloy, dengan desain katamaran twin hull, dua lambung sejajar, yang membuat kapal ini ringan, stabil, dan sulit terdeteksi radar. Ditenagai dua mesin diesel berkecepatan tinggi, dengan sistem waterjet propulsion, Houbei mampu menembus kecepatan maksimum 50 knot, setara dengan lebih dari 90 km per jam di laut. Dengan jarak jelajah operasional sekitar 500 hingga 800 mil laut, kapal ini dapat beroperasi di wilayah pesisir tanpa dukungan logistik besar, diawaki oleh 12 hingga 14 personel. Houbei mengandalkan sistem navigasi dan tempur terintegrasi, C4ISR Command Suite dengan radar pencari laut dan data link taktis, yang memungkinkan koordinasi dengan kapal lain, drone, hingga pesawat patroli. Persenjataannya tak kalah menakutkan. Di bagian belakang, terpasang 8 rudal anti kapal YJ-83, dengan jangkauan hingga 180 km. Rudal ini mampu menghantam kapal musuh dengan kecepatan supersonik rendah, dan presisi tinggi. Untuk pertahanan jarak dekat, Houbei dibekali dua kanon otomatis Type 630 CIWS kaliber 30 mm, yang dapat menembakkan lebih dari 4.000 peluru per menit, menjaga kapal dari ancaman rudal atau pesawat yang mendekat. Dan di balik bentuknya yang ramping, Houbei menyimpan keunggulan paling berbahaya, stealth. Permukaan lambungnya rendah, radar cross-sectionnya kecil, dan lapisan cat penyerap gelombang radar membuatnya sulit dilacak. Sebuah kapal yang dirancang bukan untuk bertahan, tapi untuk menyerang, cepat, diam, dan mematikan. Namun di balik setiap kecanggihan, selalu ada sisi lain yang harus diwaspadai. Kapal buatan luar negeri, seberapapun canggihnya, tidak lepas dari risiko yang bisa memengaruhi kemandirian pertahanan suatu negara. Pengadaan dari luar negeri selalu berarti rantai pasok baru, mesin, sensor, hingga perangkat lunak harus ditopang oleh dukungan teknis dari produsen asal. Tanpa itu, kapal secanggih apapun bisa menjadi beban logistik jangka panjang. Dalam dunia modern, ancaman tak lagi hanya datang dari rudal atau torpedo, tetapi dari sinyal digital yang tak terlihat. Sistem elektronik kapal bisa menjadi celah pintu kecil yang memungkinkan pihak luar mengamati, bahkan mengendalikan, tanpa disadari oleh operator di dalamnya. Dan terakhir, persepsi geopolitik. Setiap pembelian alutsista membawa pesan politik. Ketika Indonesia memilih untuk membeli dari China, akan selalu ada sorotan, baik dari sekutu lama, maupun negara pesaing Beijing di kawasan.
Inilah harga dari modernisasi pertahanan. Canggih bukan berarti tanpa risiko, dan setiap keputusan strategis selalu menuntut keseimbangan antara kekuatan, kemandirian, dan kedaulatan. Jadi, apakah Indonesia benar-benar akan membeli Houbei Class dari China? Sampai saat ini, jawabannya masih belum. Namun tawaran itu menunjukkan satu hal, bahwa Indonesia kini dianggap pemain penting dalam percaturan militer kawasan. Dan jika kapal cepat seperti Houbei bisa menembus pasar ASEAN, maka masa depan kompetisi industri pertahanan akan semakin panas. Cepat seperti kilat, mematikan seperti badai laut, Houbei mungkin bukan milik Indonesia, tapi kehadirannya tetap menjadi peringatan bahwa perlombaan teknologi laut di Asia baru saja dimulai. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus ikuti update teknologi militer Indonesia terbaru. 中国驻方小百之珠Type 22型造载快递以其高速运维修功能，专为支援海上防护以及航空。中国与日机在海上防护合作方面取得新的关系不久。Type 22条规产生的提案。